Dan yang paling gue suka adalah di scene kreditnya. Di mana kita ditunjukin ada sosok dari grup. Hai and welcome to The Flick, bareng gue, Rabi Fiori, dan di belakang kamera ada Hani Danvers. di dalam program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada video ini kita bahas film apaan? The Marvels. The Marvels. Film ini baru banget dirilis, tepatnya pada 8 November 2023 untuk di Indonesia ya. Which is hari di mana video ini kita syuting. Genre film ini yaitu ada action, adventure, dan juga fantasi. Film ini disutradarai oleh Nia Da Costa. Jujur, film-film beliau tuh yang baru aku nonton baru satu nih Han, yaitu Candyman 2021. Candyman itu tentang about urban legend gitulah. Cuma udah sih, baru itu doang yang film yang aku udah nonton. Sama sih, aku juga nggak pernah nonton film dia. Ya sih, cuman ya Candyman ya lumayan lah gitu, trailer gitu. Untuk para pemainnya yang kembali memerankan Captain Marvel yaitu Brie Larson, terus ada Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, dan juga siapa Han? Yang Korea tadi? Park Seo Joon. Park Seo Joon. Tapi sebenarnya Ntar kita bahas lah, Oke. ntar kita bahas lebih panjang lah. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Defects. Di segmen ini, gue akan memberikan beberapa fakta mengenai film ini. Yang pertama nih Han, film ini merupakan proyek ke-15 Samuel L. Jackson di MCU. Gila, udah panjang banget nggak sih Samuel L. Jackson di MCU sih? Iya, Ini proyek dia yang ke-15, walaupun emang tidak setiap film dia munculnya banyak ya. Bahkan kan di Iron Man 2 cuman beberapa saat doang, sekilas-sekilas doang gitu. Tapi dia selalu ada. Iya, tapi dia selalu memorable sih dia. Yang paling panjang tuh ya itu sih yang terakhir seriesnya. Secret Invasion. Yeah. Oh, Captain Marvel juga dia panjang. Oh iya sih, benar-benar Captain Marvel. Aku lupa sih ya. Ini masih selalu berdekatan ya Captain Marvel sama Nick Fury-nya gitu. Iya, karena emang sahabatnya banget. Iya, sahabat banget. Bestie lah. Fakta yang kedua, film ini ternyata syutingnya itu waktunya itu berbarengan sama Thor Love and Thunder dan Ant-Man Quantumania. Cuma bedanya tuh mereka beda kota doang sih. Tapi untuk waktunya mereka tuh di syuting di tahun yang sama. Ini Disney ngejar target atau gimana ya? Bener-bener gokil sih. Ketiga dan terakhir, film ini adalah film pertama MCU di mana main karakternya itu adalah seorang Muslim. Itu, iya sih, Miss Marvel ya. Ya kalau Miss Marvel kan itu series kan. Iya. Kalau ini film kan, berarti ini pertama kalinya kan. Iya. Bener kan faktanya. Gitu. Oke, itu dia beberapa fakta-fakta mengenai film ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini menceritakan Carol Danvers atau Captain Marvel yang tengah melakukan sebuah misi untuk menyelidiki suatu lubang yang ada kaitannya dengan bangsa Kree. Akhirnya Captain Marvel harus melakukan suatu perjalanan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Setelah diketahui, kekuatan yang dimiliki oleh Captain Marvel itu ternyata masih terhubung dengan kekuatan yang dimiliki Miss Marvel dan Monica Rambeau. Ya, Mereka bertiga pun bertukar tempat secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Setelah menjalani pertukaran tempat, mereka akhirnya sepakat untuk saling bertemu dan bersatu menjadi tim untuk menguak mengapa kekuatan mereka bisa terhubung. Jadi terbentuknya The Marvels. Itu ya, The Marvels. Oke, itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Sebelum kita mulai POI-nya nih Han, mungkin aku mesti ngomong dulu kali Han, kalau gue ini pribadi fansnya DC dan juga Marvel. Jadi gue nggak akan bias penilaian aku Han ya. Karena buat aku kalau emang filmnya jelek ya jelek aja gitu. Bukan karena aku fans DC, aku membagus-baguskan film DC. Atau begitu juga sebaliknya gitu. Jadi buat aku pribadi, tidak semua film DC itu jelek, dan juga tidak semua film Marvel itu bagus sih. Iya, masalahnya, ya kalau aku pribadi tim Marvel sih. Nah, tapi aku karena suka enjoy the movie-nya ya. Iya. Bukan tahu seluk-beluknya gitu. Jadi ya intinya kita akan bisa mungkin ya netral-netral aja Han ya. Karena aku tuh maksudnya, aku suka bingung loh sama orang-orang di internet tuh yang fans Marvel banget, tapi memuja-muja filmnya gitu. Padahal filmnya biasa aja gitu. Iya. Ya ada beberapa film yang buat kita balik juga DC juga gitu ya. Ya, balik juga DC, tapi mungkin emang DC beberapa film cukup flop sih. Cuman yang
kadang kan fan-fan Marvel tuh terlalu die hard lah gitu. Iya, iya. Tidak semua, disclaimer ya, tidak semua. Oke, yang pertama dari akuan. Film ini buat aku bukan film yang bagus banget, tapi cukup bagus gitu untuk ukuran Marvel gitu. Iya, iya. Buat aku bahkan overall skor film ini ya 7,5/10 sih. Iya, iya. Mungkin kalau aku 8/10 kali ya. Soalnya kalau aku bandingin sama film-film sebelumnya, contohnya itu kayak Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Black Panther 2, Ant-Man. Buat aku, The Marvel itu di atas mereka semua loh. Iya. Kalau dibandingin sama film-film sebelumnya ya, kecuali Guardians of the Galaxy 3. Iya, Itu masih bagus dari beda. itu, Iya, masih bagus dari iya. itu. Tapi kalau dibandingin Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, Thor, dan Black Panther, buat aku ya masih enjoyable film ini loh. Menurut kamu gimana? Iya, sama. Film ini tuh gimana ya, bukan yang bagus banget, tapi aku merasa aku nonton film ini bisa enjoy movie aja Yes, gitu. Ya enjoyable lah gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek cerita nih, Han. Dari cerita sebenarnya ini ada hubungannya sama 3 series sebelumnya, Han ya, yaitu WandaVision, Miss Marvel, sama Secret Invasion. Iya. Tetapi ini menurut aku ya, nggak tahu ya kalau menurut orang-orang lain, menurut aku nggak harus nonton 3-tiganya sih. Maksudnya nggak harus nonton series sebelum-sebelumnya nih untuk bisa ngerti film ini gitu. Oh, Atau at least, iya. lu pun tanpa menonton 3 series ini masih bisa menikmati filmnya kok gitu. Iya, iya, iya. Ya sih, itu menurut aku ya. Sempet mikir gini sih, karena aku nggak nonton Secret Invasion. Oh iya, Jadi aku sempet- nonton sih itu. Iya, rada-rada. Karena kan belum terdeketan kan, habis Secret Invasion, terus ini kan. Oke, itu gini. Oh iya. Terus, jadi pas aku rada-rada takut nih, aku paham nggak ya Ngerti nggak film nih, ini, ngerti nggak ya gitu. ah. Ternyata ya bener sih kayak yang kamu bilang, kalau misalkan di sini nggak terlalu dibahas si Secret Invasion-nya gitu. Tapi mungkin maaf, Masuk. tapi mungkin kalau buat ya nonton WandaVision, kalau menurut aku perlu sih, karena untuk tahu endingnya mungkin ya. oh iya. Karena untuk tahu kenapa Monica itu Dapat kekuatan dapat ya. kekuatan. Aku juga lupa loh. Lupa kalau dia tuh dari, misalnya aku ingat WandaVision, cuma aku lupa dia kenapa bisa dapat ya gitu. Mungkin lebih tepatnya gini, Han. Lu nggak harus nonton ketiga seriesnya buat menikmati film ini. Tetapi iya. kalau misalkan lu mau lebih mengetahui asal-usul kekuatannya ini, baru deh lu nonton gitu. Iya. Dan juga hubungan antara Nick Fury sama bangsa Skrull tuh dibahasnya di Secret Invasion. Iya. Tapi dia di sini ya tidak terlalu dibahas sih. Ya masih bisa dinikmatin lagi ya. Iya, masih bisa. Nikmatin lah bisa gitu. Tapi ya kalau untuk mau mendalami karakternya ya nonton seri-seriesnya gitu. Terus juga yang aku suka dari aspek yang aku ngedapet di film-film sebelumnya adalah bisa dibilang aspek cerita di film The Marvels ini cukup straight to the point gak sih? Iya. Gak banyak basa-basi, gak banyak Iya. bacot, langsung to the point gitu. Itu yang gue suka sih. Iya. Mungkin karena filmnya termasuk paling cepet Ya, nggak sih? kalau nggak salah tuh aku lupa masukin faktanya itu ya ini adalah salah satu film MCU yang cukup pendek gitu. Iya, 1 jam 45 menit Iya, kan. memang. Biasanya Marvel 2 jaman lah. Iya, at least 2 jam ya. Jadi ya karena berhubung straight to the point ya film ini tuh punya lot of action. Iya. Ya layaknya superhero ya berantem-berantem gitu, nggak banyak basa-basi kayak drama-drama cheesy gitu sih. Iya, kan? bener. Itu sih yang aku suka. Yang aku tidak dapatkan aspek ini di film-film sebelum-sebelumnya ya. Iya. Kecuali Guardians of Galaxy 3. Iya, aku juga biasanya nonton film tuh Marvel ada saat boringnya gitu kan. Iya, ada boringnya Tapi gitu. ini tuh kalau aku pribadi enggak ya. Iya, aku juga sih. Karena langsung to the point terus Alurnya banyak action. nggak basa-basi gitu. Dan karena emang waktunya yang sedikit, jadi pace-nya itu dibikin cepet sih, An. Iya. Nah, tetapi buat aku ada satu momen yang buat aku rada bingung, yaitu buat yang nonton pasti udah tahu, yaitu yang bagian Alanat. Alatna Ya, itulah pokoknya Iya, si Alatna. prince-nya Park Seo Joon apa? Yang Prince Yan itu namanya Park Seo Joon kan? Park Seo Joon, Park ya Seo Joon, benar. kan ceritanya villain ini berpindah-pindah tempat buat nyari source-nya masing-masing planet kan, Han? Terus di sini bagian Alanat kan? Maksudnya? Ya itu loh. Alatna. Di planet ini kan penuh dengan air lah, dan Iya. juga ada Prince Yan yang jadi spoiler suaminya si Captain Marvel. Pangeran, ya. Ya. Nah, Jadi Princess of Alatna itu adalah Captain Marvel. iya. Itu plot twist sih. Iya, terus. Itu plot twist. Nah, terus buat aku di bagian sini itu terkesan diburu-buru sih buat aku. Oh iya, Pertama iya gini, benar. fight-nya cuma bentar. Mm-mm.
aku lupa berapa menit, pokoknya pukul-pukulan tuh cuma sekali pukul doang, udah. Terus si Debar, aku lupa sih siapa namanya villainnya itu. Yes, Supermore, bukan? Ya, si Pramor itulah, Iya. Pramor itu bukan kabur ya, ngaktifin gelangnya kan di situ. Buat aku, scene-nya tuh di situ fight-nya dikit banget, terus tanpa dikasih lihat hasil akhirnya gimana. Kita kan nggak dikasih lihat kan di filmnya apakah si Iya, Prince yang itu benar. masih hidup atau enggak, Iya. ataukah Dia cuma meninggal atau ninggalin sebagainya. doang kan? Ya cuma ninggalin doang dan pergi dan sama sekali tidak ada diceritain. Buat aku kayak ini dengan fight-nya sangat sedikit, terus tanpa ada penjelasan hasil akhir yang jelas, dan buat aku ada satu hal yang cukup bodoh yaitu bukan cukup bodoh ya, maksudnya cukup mengherankan ya ketika si villainnya ini kenapa harus memperin princiannya gitu. Kalau emang lu mau nyuri air lautnya, Langsung. udah aja gitu kalau nyampe langsung buka portalnya udah beres. Iya. Lu akan less effort gitu. Kenapa lu harus capek-capek ketemu princiannya, terus Iya. capek-capek berantem sama Captain Marvel-nya, buat aku kayak itu kayak nggak terlalu penting banget sih itu sih. Mungkin supaya ada scene fight-nya kali ya. Iya, tapi sebenarnya scene fight-nya bisa dikit banget kan kayaknya. maksudnya bisa misalkan si villain utamanya ini nggak usah turun ke bawah, maksudnya di pesawat aja gitu, biarin maksudnya dia bisa tetap di atas pesawat aja, biarin prajurit yang turun gitu. Iya sih, bener sih. Jadi buat aku kayak ngerasa kayak sini itu kayaknya nggak terlalu penting ya. Iya, dan juga mungkin kurang ada penjelasan tentang si alatnya itu. Iya, gitu. Tapi sih. dia terakhir si Captain Marvel cuma ngomong, aku nggak bisa membiarkan alatnya berperang sendirian gitu, terus udah gitu. Iya, benar. Iya sih. Kasihan Park Seo Joon kan takut dia tenggelam tahu. Apa ini satu lagi, San? Apa? Nah, satu lagi nih, Han. Sebelum kita nonton film ini, aku kan baca-baca nih, Han. Baca-baca berita lah mengenai film-film ini tuh. Iya. Terus, yang bikin paling hype adalah ketika ada berita di mana Park Seo Joon bermain atau mempunyai peran di film ini. Iya, aku udah tahu dari Juni 2021. Oh, udah lama banget ya? Iya. Nah, aku kira si Park Seo Joon ini punya peran yang begitu vital gitu. Tapi, pas kita nonton, emang sih dia punya peran yang begitu vital gitu, menjadi seorang pangeran gitu. Tapi sayangnya buat penggemar Park Seo Joon, scene di dia tuh cukup dibilang screen time-nya nggak banyak. ya screen time-nya kurang banyak gitu sih. Ya sangat disayangkan lah ya. Padahal kan udah hype banget nih, tapi ternyata ya dikasihnya cuma dikit gitu. Karena mungkin menurut aku udah kan? Udah. Karena mungkin film ini tuh lebih banyak ke perempuan tahu. Oh iya nggak sih. sih? Feminism power gitu ya. Iya, karena semuanya bahkan sampai si villain ini juga perempuan. Iya sih, dari main Iya. karakter, villainnya gitu. Iya, bener-bener di sini tuh semua isinya perempuan semua gitu. Villain ini nggak ada yang laki-lakinya sama sekali gitu. Bahkan hero-hero yang laki-laki juga nggak disebut-sebut atau gimana. Iya nggak sih. Bahkan Nick Fury juga di sini tidak terlalu berperan sih sebenarnya. Iya, Nick Fury tuh kayak apa ya? Beda lah kayak di film di Captain Marvel, Nick Fury itu masih ada perannya masih gitu. ada peran. Tapi di sini dia cuman jaga pesawat doang, jaga kandang doang. Iya, jaga kandang doang gitu. Emang yang bener-bener lebih berperannya ya si Tiga karakter ini. Iya, tiga gitu. karakter dan pokoknya para perempuan ini gitu. Iya, benar-benar itu sih. Jadi ya itu sih tadi yang disebut kalau film ini mengandung girls power gitu ya. Iya. Sebenarnya dari Captain Marvel yang pertama juga udah ada si girls power nih. Iya. Cuman di sini jauh lebih kuat karena lebih ke semuanya perempuan nih. Timnya ini perempuan semua kan. Iya, villain apalagi juga ada perempuan. satu temennya Thor. Aduh, iya sih itu Henda. Iya, yang mantan Valkyrie gitu kan. Kok Henda sih? Henda siapa? Iya, siapa? Yang mantan Valkyrie itu kan. Iya, yang sekarang jadi rajanya kan? Iya, Rajanya itu kan dia Asgard. perempuan juga ceritanya kan. Iya, di situ gitu. dia muncul. Jadi ya itu sih. Mungkin kalau Wanda masih hidup harusnya ada Wanda ya. Iya sih. Bener, aku sedih sih kan pas Kenapa? baca berita di mana pihak Marvel entah bener atau enggak ya kalau konfirmasi kalau si Scarlet Witch itu udah meninggoy gitu. Iya. Itu cukup sedih sih buat aku. Iya. Karena kan pas dia film Doctor Strange masih belum jelas kan dia Iya. mati atau enggaknya gitu. Cuman ya sedih itu intermezzo dikit. Nah ya. Ngomongin konsep cerita juga Han. Film ini juga menggambarkan kalau Captain Marvel ini superhero yang punya hati nurani, tetapi saking keras kepalanya itu dia tidak bisa berpikir apa akibat atas tindakan yang dia lakuin gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak sebenarnya
Captain Marvel ya itu dia orang baik, benar-benar baik. Dia pengen berusaha nolongin semua orang. Cuman terkadang dia tuh ya itu terkenal keras kepala nggak sih? Iya, mungkin dia emang cocok sih jadi Avengers yang lama sebenarnya. Iya, Terus iya. segeng itu kan Gabung kayak sama gitu kan. Tony Stark. Sama Iron Man, iya gitu. gitu. Sama Doctor Strange ya mungkin. Terus kan ada egonya gitu Thor kan. gitu, Iya, gitu Thor kan. ya. Itu sih. Karena kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena villain di film ini itu tercipta karena tugas Captain Marvel yang tidak yang tidak selesai dan ditinggalkan sama dia. Di Captain Marvel kan muter-muter nih seluruh galaksi gitu buat nyelamatin planet-planet lain yang butuh bantuan. Tapi kenapa si Hala ini, planet ini tuh tidak dibantu sama dia gitu, malah ditinggalkan gitu aja gitu. Kan dia, iya. Ya, Dia pikir merusak si teknologinya itu tuh nyelesain masalah, ternyata justru malah nambahin masalah. Ya, itu maksudnya itu Terus yang terus dia menyesal tapi dia nggak mencoba untuk memperbaiki itu. Nah, that's the point sih kan. So, lanjutin. Iya, padahal sebenarnya simple tahu cara nolonginnya. Iya, simpel banget gak sih? Terlalu simpel banget buat aku. Monica cuma ngejelasin doang, kayaknya kamu bisa gini, terus dilakuin, udah beres gitu. Coba dari awal kayak gitu. Mungkin Iya, film ini nggak ada. Iya, mungkin film ini nggak bakal ada gitu ya. Iya. Soalnya dari tindakan dia ketika dia ngancurin si AI itu, Supreme AI itu sih kan ketika dia udah berpikir menghancurkan Supreme AI itu akan memperbaiki keadaan bangsa Kree. Tapi ya yang Captain Marvel nggak tahu tuh jadi perang saudara kan bangsa Kree-nya sehingga menciptakan planet itu mau mati. Nah, maksud aku yang aku rada bingung tuh, ya udah kenapa nggak lu samperin lagi ke halanya, ketemu sama orang-orangnya, minta maaf, terus ngobrol gimana cara baiknya. Iya. Bukan dengan cara lu meninggalkan gitu aja gitu. Iya. Jadi buat aku ya bisa dibilang di film ini dibilang jahat juga nggak bisa dibilang jahat juga sih. Tujuannya pengen nyelamatin bangsanya sendiri. Dia. Iya. Dia pengen balas dendam sama Captain Marvel-nya juga sebenarnya kan karena udah ngancurin itu. Cuman buat aku ya villain di sini tuh cukup beda di film-film sebelumnya karena villain ini tercipta justru karena satu tindakan dari superhero itu sendiri gitu. Iya, karena dia pengen menyelamatkan bangsanya gitu. Sih gitu. Jadi dibilang jahat juga. Iya, jahat bangsa Kree, memperbudak bangsa Skrull segala macem. Cuman di satu sisi si villainnya ini ya karena planetnya mau hancur gitu kan. Iya. Jangan sampai si Alatna ini akan menjadi dia kedua nggak sih dengan gitu. dia ninggalin gitu. Tanpa ada dia balik lagi segala macam gitu kan. Iya. Ya itu mungkin akan seperti itu kan. Terus dari segi villainnya juga, villain di film ini juga bukan villain yang OP banget nggak sih Yan? Iya. Kayak musuh-musuh nggak punya kekuatan nggak sih bahkan? Iya, bangsa Kree pada biasa tadi kan dia bangsa Kree biasa doang kan. Iya. Dia jadi kuat ya gara-gara dapat gelangnya. Dapat gelang itu. Walaupun memang jadi gelang itu tidak bisa dipakai sembarangan ya, kita hanya orang-orang terpilih. Karena emang dia tuh bangsa Kree biasa kan tadinya. Iya. Pasukan biasa kayak Captain Marvel pada awalnya kan. Cuman ya mungkin emang dia tuh menyusahkan aja gitu. Oh iya. Dan juga karena itu sih yang switching momennya itu yang bikin ribet. Oh iya. Selebihnya bukan villain yang OP banget kayak Thanos ataupun kayak jangan Thanos ya. Kayak The Gore yang Thor and Thunder of Love Thunder. Iya. Ya itu kan itu lebih susah lagi lawannya kan. Kalau ini kan tidak sesulit itu sih sebenarnya. Iya. Cuman ya karena emang switchingnya itu sama kekuatan dari gelangnya itu aja sih yang bikin susah gitu. Dan juga ketika si Captain Marvel ngelawan, justru gelang itu malah ngasih kekuatan buat si pemakainya gitu. Iya. Cuman yang aku sangat sayangkan adalah sekali lagi nih Han, film MCU itu entah kenapa villainnya itu gampang banget kalah gitu ya. Maksudnya bukan gampang kalah, gampang banget kalahnya di akhir-akhir gitu. Jadi sepanjang film tuh wah kelihatan kayak OP banget, kelihatan kayak kuat banget. Tapi di akhir film udah gitu doang gitu kalahnya gitu. Kayak di film ini dia cuman kayak gitu doang udah hilang gitu. Iya sih. Terus kayak Thor Love and Thunder si Gore-nya itu juga sebenarnya dia endingnya tuh karena diri dia sendiri juga nggak sih mencoba untuk memakai dua gelang itu. Yang dimana emang itu tidak bisa dipakai oleh semua orang kan. Iya. Nah ini yang aku suka sih bahwa ternyata Miss Marvel tuh bukan cuman ya emang dia kan turunan juga kan, turunan bangsa apa gitu aku lupa.
tapi dia bukan karena gelang itu juga, tapi memang karena dia memang punya kekuatan itu gitu untuk emang dari awal dia punya kekuatan itu kan. Iya, kayak ini sih Doctor Strange. Wanda kan kayak sebenarnya kuat parah. Kuat parah, tiba-tiba cuman gara-gara Iya gitu. Ya mungkin udah nonton Multiverse of Madness. pasti udah tahu lah. Terus gitu. itu juga Thor Love and Thunder, si Gaurnya tiba-tiba ngeliat teman anaknya, oh yaudah aku ikhlaskan. Kayak udah. Kayak what? Kayak lu sepanjang film tuh bunuhin dewa-dewa buat apa gitu. Iya, makanya kan Doctor Strange juga pada ngomong Doctor Strange hanya demi satu anak mengorbankan nyawa. Terus yang Black Panther yang kedua, mohon maaf buat aku terlalu biasa juga sih. Apalagi yang Ant-Man sih kan. Yang lawannya Kang. Aku nonton bareng kamu kan? Iya. Yang Kang yang cuman didorong kena itu. Iya. Jadi itu sih buat aku villain di MCU akhir-akhir ini terlalu gampang kalahnya sih gitu. Iya. Baik lagi itu personal opinion karena itu yang aku rasain dari beberapa film ke belakang. Cuman mungkin buat orang beda-beda kalian ya. Oke, terus kita ngomongin nih. Sebenarnya kalau visual buat aku nggak terlalu ada masalah kan? Ya nggak sih? Gimana ya, bagus. Ya udah gitu, standarnya Marvel aja gitu. Cuman aku bukan orang yang terlalu paham sama visual effect dan juga CGI segala macam. Cuman buat aku ya film ini ya udah gitu. Seakan-akan ya enjoyable aja gitu, nggak ada masalah dan tidak ada satu. Itu real aja gitu. Iya, karena natural aja gitu sih. Jadi ya buat visual ya nggak usah dibahas lagi dan pokoknya udah pasti bagus lah kalau at least standarnya MCU ya gitu. Jadi in the end poinnya adalah film ini adalah enjoyable movie dan juga diisi dengan joke-jokesnya MCU sih kan. Iya, benar. Aku suka di sini Kamala yang lucu. Iya, Kamalanya dia jadi kayak yang bocah anak kecil yang wah excited ketemu idolanya gitu kan. Aku inget-inget dia jadi inget Tom Holland, Spider-Man. Tom Holland sama Iron Man, iya. Tapi ini versi ceweknya kan. Versi ceweknya. Dan kayaknya dia adalah satu-satunya superhero yang bilang bismillah sebelum bertarung. Ya, itu benar sih karena Muslim kan. Dan juga buat aku, si Nick Fury ini kembali jadi dirinya sendiri sih, kan. Kalau kita lihat di series Secret Invasion, Nick Fury-nya kan kayak yang serius, kayak yang merasa bersalah akan bangsa Skrull, pendiam, pemikir, segala macam. Tapi di sini dia yang, yang ceria-ceria aja gitu. Iya. Jadi cukup berbeda lah. Jadi aku ngerasa jokes-jokesnya Nick Fury itu ya enjoyable lah juga gitu kan. Dan yang paling gue suka adalah di scene kreditnya. Di mana kita ditunjukin ada sosok dari grup yang muncul. Karena finally kita ditunjukin crossover antara Marvel dan juga gitu. Ya, gampang X-Men. Dan itu buat aku excited banget sih, Han. Karena I've been waiting for it gitu. Karena ya udah sih kita dikasih lihat tuh baru dikit banget nggak sih? Baru satu film itu doang gitu. Iya, habis itu udah hilang dan juga porsinya dikit banget. Terus tiba-tiba udah nih nggak ada kabar segala macam kecuali yang itu Deadpool. Deadpool 3 kan memunculkan itu. Jadi ya abis itu udah nggak ada kabar apa-apa lagi, tiba-tiba muncullah di ending film ini gitu. Jadi ya I'm kinda excited gitu karena film ini berarti awal mulanya crossover ini terjadi sih, kan. Yes, benar. Mungkin buat yang udah nonton pasti tahu lah maksudnya apa. Cuman biar nggak spoiler, sengaja disensor gitu ya, Han, ya. Oke, jadi inti dari filmnya kalau buat Hani adalah? Bagus. Mungkin enjoying movie. Apa sih enjoyed movie? Enjoyable movie kali ya buat aku. Jadi itu dia pembahasan Movie Talk kali ini. Bagi para fans Marvel, jangan lewatkan nonton, apa Han? The Marvels. The Marvels di bioskop pastinya. Jangan nunggu bajakan karena film ini worth it banget untuk ditonton. Oke, sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.